Kaisar Naga Part 36. Edisi yang ke-351 hingga 360. Bersama suara serak, cerita berlanjut. Berbicara tentang kolaborasi, Su Yuwei jelas lebih banyak berkolaborasi dengan Wu Jing. Dalam 6 bulan terakhir, mereka telah menjalankan banyak misi dan membunuh banyak monster. Namun, saat menghadapi monster di alam Xuanling, di saat yang benar-benar antara hidup dan mati, Su Yuwei yakin bahwa kakak senior kedua tidak akan pernah mengecewakannya. Huo Changyu mengangguk tanpa terasa, dan niat membunuh di pupil matanya berangsur-angsur menyebar keluar. Berdengung, cahaya merah terang menyambarnya. Pedang ajaib di tangannya meledak menjadi cahaya terang. Mengaum, Shen Fangwu meraung dan menyerbu ke depan. Angin amis disertai bau busuk yang menyengat hampir membuat orang mati lemas. Wajah Wu Jing dan Liu Bei menjadi pucat dan mereka dengan cepat menghindar. Hanya Su Yuwei, Huo Changyu dan Chu Hao yang tidak mundur. Kakak kedua, silakan. Sekilas kekejaman tiba-tiba terpancar di mata indah Su Yuwei. Mampu bangkit dari tempat yang jauh, dia juga memiliki kekejaman di tulang-tulangnya. Tidak peduli situasi putus asa apapun yang dihadapinya, dia tidak akan pernah menyerah pada nasibnya. Dia mengeluarkan sebuah gulungan dari cincinnya. Setelah gulungan itu terbuka sepenuhnya, cahaya yang terang dan menyilaukan langsung keluar dari dalamnya. Pola spiritualnya cemerlang dan mempesona, dan cahayanya membentuk segitiga dan dicetak dengan cepat. Desir, cahaya pola spiritual segitiga tercetak langsung di dada Shen Fangwu. Dengan suara desisan, bekas luka bakar berbentuk segitiga muncul di dada Shen Fangwu, dan kabut putih terus muncul darinya. Energi yang tak terbayangkan meledak, mendorong Shen Fangwu mundur beberapa langkah. Ledakan, Huo Changyu melangkah maju dan melintasi udara. Tanah di bawah kakinya retak menjadi garis-garis besar. Seni pedang pembunuh, didorong dengan gila-gilaan. Teknik tebasan 9 pedang yang misterius. Huo Changyu meraung, dan aura berdarah kuat muncul dari badannya. Di atas kepalanya tampak bayangan vertikal terbalik dari pedang darah. Cahaya darah terus turun dari bayangan pedang darah, dan pedang sihir tajam di tangannya bahkan lebih kuat. Desir, pedang itu menebas dada Shen Fangwu dengan keras, langsung memotong bagian tulang belakangnya yang berwarna putih. Akan tetapi, tentakel yang terus-menerus berputar dan bercampur di dalam tiba-tiba menjerat pedang ajaib itu. Itu seperti rawa, terus-menerus menyedot dan menarik pedang ajaib itu, menjeratnya dan membuatnya tidak bisa bergerak. Kemarilah, Shen Fangwu terluka pareh, tetapi bekas luka ini juga membangkitkan niat membunuhnya. Dia mengulurkan tangannya, meraih pedang ajaib, dan ingin menarik Huo Changyu ke dalam badannya. Beberapa tentakel itu meliuk-liuk dan melambai dengan tidak sabar, bagaikan guguk buas yang menginginkan daging dan darah segar. Keterampilan kebangkitan, gigitan serigala iblis. Pada saat ini, sosok Chu Hao terbang dari kejauhan, mengumpulkan kekuatan yang mengerikan, dan menghantam punggung Shen Fangwu dengan keras. Retakan, tulang belakang Shen Fangwu yang telah terpotong, kembali dihantam oleh pukulan lain dan hancur total disertai suara keras. Tidakkah kau menganggapku serius, Chu Hao? Chu Hao berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya dan berkata dengan suara pelan, ujung lautan. Tidak, aku, Chu Hao, dapat menghancurkan matahari, bulan, dan bintang dengan satu pukulan. Beraninya kau, monster alam Xuanling, bersikap begitu sombong. Badan Shen Fangwu tenggelam, wajahnya sedikit berubah. Namun tak lama kemudian, tentakel yang terentang itu dengan cepat melilit bagian atas tulang belakangnya dan menyambungnya kembali. Shen Fangwu berteriak keras, kalian semua, mati saja. Desir, sebuah tentakel menusuk keluar dari bawahnya, membawa angin kencang. Chu Hao bersiap dan tiba-tiba menghindar ke samping. Kemudian dia menyerang bersama dengan elang awan langit gelap dan serigala setan merah. Pria itu dan dua binatang hantu itu bekerja sama dengan erat, seolah-olah mereka adalah satu. Setiap detail dikerjakan dengan sempurna. Di kejauhan, Liu Bei menyaksikan pemandangan ini dengan pupil matanya mengecil. Kembar Beastmaster, dua Phantom Beast, keduanya Phantom Beast level 8. Liu Bei menarik napas dalam-dalam dan bergumam, kuncinya adalah, kendalinya atas binatang-binatang hantu itu sangat mengerikan. Siapa dia? Sebagai seorang Beastmaster, Liu Bei tentu tahu betapa sulitnya bagi Chu Hao untuk melakukan ini.
Derajat kecocokan antara dia dan binatang hantu itu benar-benar telah mencapai puncaknya. Kedua binatang hantu itu dapat melaksanakan seluruh kesadarannya, dan semua pikirannya dapat dicapai hingga mencapai kesempurnaan sepenuhnya. Mundur, Su Yuwei melangkah maju, tatapan dingin melintas di mata indahnya. Dia menamparkan pedang ajaib itu dari samping, dan dengan kekuatan seketika Huo Changyu, dia menarik pedang ajaib itu langsung keluar dari tentakelnya. Teknik misterius 9 pedang. Bayangan pedang darah di atas kepala Huo Changyu semakin berdengung, menyuntikkan kembali kekuatan yang mengerikan ke dalam pedang dan menebasnya sekali lagi. Desir, tentakel yang terkumpul menjadi bola di dalam tulang rusuk dipotong sampai ke akar-akarnya. Ketiganya bekerja sama dengan sangat cekatan, seolah-olah mereka telah berkali-kali bertarung berdampingan. Shen Fangwu dikalahkan oleh ketiga pria itu dan meraung penuh kebencian. Beberapa upaya serangan berakhir dengan kegagalan. Mereka bertiga tidak melawannya secara langsung, melainkan saling bekerja sama dan menutupi kelemahan masing-masing. Divisi Penindasan Iblis. Gadis kecil ini cukup menarik. Sebuah bayangan ilusi berdiri dengan hormat di sebuah istana, di samping singgasana. Duduk di singgasana adalah seorang pria parubaya yang tampan dan anggun. Dia mengenakan jubah hijau, dengan badan yang tegak dan lurus. Dia memiliki temperamen yang dalam dan terkendali, dan tampak agak kutu buku. Tatapan matanya yang dalam menyingkapkan kesan perubahan-perubahan yang telah dipoles dan terhapus oleh waktu. Shadow, dia Su Yuwei, kan? Pria parubaya itu bertanya perlahan. Suaranya tidak keras dan tidak lembut, sangat enak didengar. Sulit untuk membayangkan bahwa lelaki parubaya yang lebih mirip seorang sarjana ini sebenarnya adalah pendekar pedang di kegelapan malam dinasti Yan Agung, pemimpin divisi penindasan iblis, dan pilar spiritual, Markis Chang Yun. Ya, Shadow mengangguk, Tuan, gadis kecil ini sangat penting. Lu Luo sudah bergegas menyelamatkannya. Pria ini, jika aku ingat dengan benar, adalah Huo Changyu, seorang jenius muda yang terkenal di tentara jubah merah. Shadow terus menjelaskan kepada Markis Chang Yun, aku belum pernah melihat Beastmaster kecil ini, tapi apa yang dia kenakan sepertinya adalah seragam sekte Kaoshan. Kerja sama antara mereka bertiga menarik. Begitu lancar, dan setiap gerakannya mencapai batasnya. Jelas, mereka dapat dengan aman menyerahkan hidup mereka satu sama lain. Bahkan di divisi penindasan iblis, jarang sekali melihat kerja sama yang begitu hebat. Shadow memperlihatkan senyum tipis dan sangat optimis terhadap Su Yuwei. Ketiganya memiliki satu kesamaan. Markis Chang Yun berbicara lagi, mereka semua dari wilayah timur. Shadow terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Markis mengenal mereka begitu baik. Namun, masih ada dua orang kecil dari wilayah timur yang belum muncul, tetapi mereka seharusnya juga berada di istana bawah tanah ini. Markis Chang Yun berkata dengan enteng, ketiga orang ini bekerja sama dengan baik, tetapi sayang sekali mereka tidak bisa dibawa ke divisi penindasan iblis. Shadow, bawahan siapakah Wu Jing ini? Tuanku, ini Lu Luo. Shadow menjawab dengan cepat. Penampilannya agak lemah. Chang Yun Ho melambaikan tangannya, biarlah Lu Luo memberinya pelajaran nanti. Kalau bukan karena Su Yuwei yang menyelamatkan muka divisi penindasan iblis kita, aku khawatir semua kekuatan akan kehilangan muka divisi penindasan iblis kita kepada Wu Jing kali ini. Ya, kata Shadow dengan tegas. Dia tahu bahwa Markis jarang memberikan komentar langsung kepada para pengusir setan di bawahnya. Dengan identitas dan statusnya, satu kata darinya dapat menentukan masa depan dan prospek sejumlah besar pembunuh iblis. Faktanya, kali ini Wu Jing tampil cukup baik. Tidak terlalu menarik perhatian, tetapi tidak buruk juga. Dia tidak mundur pada saat kritis dan selalu mencoba segala cara untuk bertarung dengan Shen Fangwu. Tapi Su Yuwei sungguh mempesona. Orang-orang takut dibandingkan. Su Yuwei baru bergabung dengan divisi penindasan iblis selama setengah tahun, tetapi dia telah menunjukkan kualitas bertarung yang tinggi. Kerjasamanya dengan Chu Hao dan Huo Changyu begitu alami, tanpa sedikit pun cacat. Kerjasama semacam ini seharusnya muncul pada para pembasmi iblis mereka. Dalam perbandingan ini, Wu Jing tampak sangat biasa-biasa saja. Tidak heran Markis akan mengatakan hal seperti itu. Namun, Markis berkata bahwa masih ada dua orang kecil di wilayah timur yang belum muncul. Siapakah mereka? Saya menemukannya. Akhirnya, sebuah suara berat terdengar. Di medan perang kuno,
beberapa orang dari divisi penindasan iblis berdiri di dataran untuk menjelajahi lokasi istana bawah tanah. Seorang pembunuh iblis tingkat pemusnahan mengangkat kepalanya dengan ekspresi sedikit gembira. "Tuan, istana bawah tanah sekarang berada di tenggara kita, sekitar 100 km jauhnya. Jika kita melaju dengan kecepatan penuh, kita bisa sampai di sana dalam secangkir teh." "Baiklah, sekarang kita sudah menemukan tempatnya, ayo kita pergi ke sana." Lu Luo mengambil cermin dan mengamah teh cermin itu. Di dalam, pertempuran sengit terus berlanjut. Su Yuwei, Chu Hao dan Huo Changyu membentuk kombinasi solid yang bisa menyerang atau bertahan. Untuk sesaat, Shen Fangu dikalahkan dan darah berceceran di mana-mana. "Tidak buruk, tidak buruk." Lu Luo mengangguk, dan senyum tersungging di wajah dinginnya. Su Yuwei, calon pemburu iblis yang baru saja bergabung dengan Biro Penindasan Iblis selama setengah tahun, ternyata telah membawa begitu banyak kejutan bagi dirinya sendiri. Adapun Wu Jing, lupakan saja, aku terlalu malas untuk membicarakannya sekarang. Nanti aku selesaikan urusanku dengannya satu persatu. Di kejauhan, Yu Chiwei dari tentara jubah merah melihat orang-orang dari divisi penindasan iblis semakin cepat satu persatu, dan menyadari bahwa mereka telah menemukan lokasi istana bawah tanah. Dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Anak-anak tentara jubah merah, semangat. Mulai sekarang, jangan biarkan satu pun setan malam pergi." Setelah itu, Yu Chiwei bergegas ke depan. Saat ia melesat maju, ia tak lupa melihat ke cermin. Ya, tak ada seorang pun pengecut di antara para jenius yang keluar dari pasukan jubah merahku. Sekte Kaoshan. Pendeta Tao Qingyun menatap cermin dan mendesah berulang kali, "Anak ini benar-benar berbakat. Sikapnya mirip denganku saat aku masih muda." Feng Xiaohu mengerutkan bibirnya, "Tuan, berhentilah membual. Jika Anda memiliki bakat seperti kakak senior, apakah sekte kita akan jatuh ke level ini? Pergi, kenapa kamu ke sini lagi?" Pendeta Tao Qingyun mengangkat kepalanya dan melirik Feng Xiaohu, lalu berkata dengan tidak senang, "Beraninya kau tidak menghormatiku, aku akan memotong semua sumber daya kultivasimu untuk bulan depan. Silakan saja, sumber daya kultivasiku telah kamu kurangi hingga 90 tahun kemudian." Feng Xiaohu menggaruk kepalanya. "Anda," Pendeta Tao Qingyun mencengkeram telinga Feng Xiaohu, "dasar murid yang tidak berbakti, aku mengangkatmu dan membesarkanmu hingga dewasa, tapi kau memperlakukanku seperti ini, benarkan?" "Guru, saya berbicara mewakili kakak senior." Feng Xiaohu mengecilkan lehernya, "Orang lain punya kekuatan untuk menyelamatkan mereka, tetapi kakak senior tidak. Kakak senior berjuang mati-matian melawan monster di luar sana, bukankah itu semua untukmu? Dan pada akhirnya, kamu tidur di kursi malas dan tidak mau membantu menyelamatkan orang lain. Hah? Apa yang kau tahu? Aku hanya mencoba mengasahnya." "Taois." Qingyun berbaring kembali, menyilangkan kakinya, dan terus menatap cermin. Dia berkata dengan puas di dalam hatinya, tidak buruk, anak ini benar-benar berbakat. Sepertinya iblis tua Lin tidak menipuku kali ini." Di tengah istana bawah tanah, di ruang rahasia tempat darah binatang suci disegel, Lin Shen dan Lin Ninger berendam di dalamnya, menikmati atmosfer energi yang kaya. Sejumlah besar kabut putih mekar dari dalam dan menembus anggota badan dan tulangnya, dan energi spiritualnya terus meningkat. Terdengar teriakan dan perkelahian di luar. Lin Shen sedang mandi dengan nyaman di sini. Kesenjangannya bagaikan langit dan bumi. Hah! Lin Shen membuka matanya dan meregangkan badannya, senang sekali akhirnya bisa naik ke tingkat ke-8 alam roh surgawi. Di sampingnya, Lin Ninger juga membuka mata indahnya dan memperlihatkan senyum manis. Esensi dan darah binatang suci ini memang berharga. Mandi di dalamnya, aku merasa bahwa semua kekuatan di badanku telah dimobilisasi. "Kakak, kalau begitu kamu berendamlah di dalamnya sebentar lagi." Lin Shen berjalan keluar dari kolam esensi dan darah binatang suci dan menemukan bahwa esensi dan darah di kolam itu jelas lebih sedikit. "Pasti sudah diserap oleh saya dan saudara perempuan saya." Tuntun dan Sang Resi Agung langsung menenggelamkan seluruh badannya ke dalam minuman itu dan minum hingga perut mereka membulat. Kedua orang ini telah membawa banyak kemajuan bagi diri saya, mereka sungguh berjasa. Saya tidak tahu bagaimana keadaan di luar. Lin Shen tersenyum. Pasti ada seseorang yang merencanakan konspirasi di istana bawah tanah ini. Kita beruntung bisa menemukan ruang rahasia ini secara langsung.
Yang lain sudah mencari dengan giat di luar, tetapi mungkin tidak mendapatkan apapun. Ini disebut keberuntungan. Tuntun menjulurkan kepalanya dan berkata dengan serius. Orang yang sangat beruntung akan beruntung sepanjang hidupnya. Dia tidak hanya akan berkultivasi dengan cepat, tetapi juga akan memiliki banyak peluang dan keberuntungan. Tidak akan menjadi masalah baginya untuk diberi gelar atau menjadi Perdana Menteri di masa depan. Namun, mereka yang tidak beruntung ditakdirkan untuk menjadi biasa-biasa saja dan dirundung penyakit. Ya, ini menunjukkan bahwa saya adalah orang yang sangat beruntung. Lin Sen mendapat banyak manfaat. Jangan sombong begitu, mungkin saja adik kita hanya beruntung. Tuntun mengerutkan bibirnya, ketika aku mengikutimu, aku tidak pernah menemukan kesempatan atau keberuntungan. Kali ini dengan bergabungnya saudari kita menemukan esensi darah binatang suci tanpa usaha apapun. Kau begitu tidak tahu malu sampai-sampai kau ingin mengambil semua pujian untuk dirimu sendiri. Bagaimanapun juga, kita semua adalah keluarga. Lin Sen tertawa dan tidak peduli. Tak lama kemudian, Lin Ninger juga keluar dari kolam. Kamu, alihkan kepalamu. Suara Lin Ninger terdengar agak malu, karena dia baru menyadari bahwa dirinya basah kuyup dan pakaiannya menempel di badannya. Beberapa paparan. Beberapa tahun yang lalu, Lin Ninger disiksa dengan racun dingin, mengalami kekurangan gizi dan tampak kuyu. Setelah beberapa tahun berlatih dan memulihkan diri, dia telah mendapatkan kembali semua energinya dan bentuk badannya jauh lebih mengesankan daripada sebelumnya. Gaun tersebut pas di badan, membuatnya tampak lebih halus dan anggun dengan lekuk badan di tempat yang tepat. Apa yang kamu takutkan? Kita dulu mandi bersama waktu masih kecil. Lin Sen tersenyum, tetapi meskipun dia berkata begitu, dia tetap berbalik dengan patuh. Lin Ninger berjalan ke sudut dan segera berganti pakaian kering sebelum kembali. Saya merasa energi spiritual dalam badan saya hampir meluap. Esensi dan darah binatang suci ini tidak tercemar oleh kotoran apapun. Nilainya telah meningkat pesat. Memang langka. Jika aku tidak dapat menyerap semuanya dalam satu tarikan napas, aku akan menemukan cara untuk mengemasnya dan membawanya pergi. Lin Sen menggosok tangannya, mengeluarkan beberapa instrumen dari cincin penyimpanan, dan mengemas seluruh kumpulan esensi dan darah binatang suci. Segera, Lin Sen mengemasi semua saripati dan darah di kolam binatang suci. Itu mengisi 2 kontainer besar. Masih ada beberapa tetes di kolam, tapi aku tak dapat menahannya lagi. Lin Sen melempar Tuntun dan berkata sambil tersenyum, cepat, jilat sampai bersih. Lin Sen, menurutmu aku ini siapa? Tuntun sangat marah, akulah pohon Hong Meng kuno yang mulia. Sambil mengeluh, dia melangkah maju dan menjilati sisa tetesan darah binatang suci itu ke dalam mulutnya. Katakan satu hal, tetapi maksudnya lain. Kami telah memperoleh harta karun terpenting dalam perjalanan ini. Kami bisa pergi kapan saja. Lin Sen sedang dalam suasana hati yang baik. Karena ada konspirasi di istana bawah tanah ini, pasti ada bahaya. Saya dan saudara perempuan saya menemukan hakikat binatang suci itu secara tidak sengaja dan tidak menemui bahaya apapun di sepanjang perjalanan. Tetapi sekarang karena semua sudah dalam kendali, kami tentu tidak bisa tinggal lama-lama. Kebijakan terbaik adalah pulang lebih awal. Ayo pergi. Lin Ninger tersenyum gembira. Keberuntungannya kali ini sungguh besar. Dia mendapatkan harta karun yang selama ini susah payah didapatkan oleh para jenius biasa dengan mudahnya. Segera pergi dan lindungi saripati darah binatang suci itu untuk mencegah orang lain mengetahui dan mengepungmu. Mereka berdua keluar melewati pintu yang sama tempat mereka masuk, dan berjalan di lorong yang sempit dan sesak. Saat sudah setengah jalan, Lin Sen tiba-tiba berhenti. Secercah kecurigaan melintas di matanya. Kakak, jangan pergi dulu. Katanya melalui transmisi suara. Seseorang sedang mendekati ke arah sini dengan cepat. Tuntun duduk di bahu Lin Sen dan mengingatkan dengan suara rendah, dan dia sangat kuat. Seberapa kuat? Lin Sen ingin sekali mencoba. Setelah kekuatan tempurnya mencapai tingkat ke-8 alam roh surgawi, dia selalu ingin bertarung dan bertukar jurus dengan orang lain. Akan lebih baik jika aku bisa bertarung melawan seorang jenius yang sekuat itu. Hanya dengan cara inilah kita dapat mencapai kemajuan yang cepat. Tuntun merenung sejenak dan berkata, jika tidak ada kecelakaan, dia pasti orang kuat di tingkat alam Xuanling. Kalau begitu, tidak apa-apa. Lin Sen terbah tuuk datar,
Tidak perlu melawannya, hindari saja serangannya secara langsung. Lagi pula, harta karun itu sudah di tangan, tidak perlu membuat masalah. Aku orang yang hanya peduli dengan hasil. Tuntun melirik Lin Sen dengan samar, bukankah kakimu tidak cukup lincah untuk berlutut? Ya, tapi tak seorang pun membuatku berlutut. Lin Sen berkata dengan serius, bertarunglah saat aku harus bertarung, menghindarlah saat aku harus menghindar. Aku bertekad untuk menjadi orang yang membuat aturan, bukan orang yang gegabah. Aku akan memilih pendekatan yang paling tepat pada saat yang paling tepat. Kakekku mengajarkanku bahwa kesabaran adalah cara terbaik untuk menghadapi segalanya. Jika pihak lain kuat, bahkan jika dia menginjak-injak batas kemampuanku, itu bukanlah karakterku. Aku memiliki batas kemampuanku sendiri, dan aku juga memiliki hal-hal yang ingin aku lindungi. Sepertinya kamu dan aku cukup mirip. Tuntun mendesah. Enyahlah, pengecut. Jangan bandingkan aku dengan dirimu. Lin Sen berkata dengan tidak senang. Atas instruksi Tuntun, Lin Sen memegang lilin pengusir setan di satu tangan dan memegang Lin Ninger dengan tangan lainnya, berlari tanpa suara dalam kegelapan, berputar mengelilingi pria itu. Bagian ini mengarah ke banyak arah. Lin Sen menahan napas dan tidak membocorkan informasi apapun. Sama seperti itu, ia berputar di sekitar jalur samping lawan dan tidak melakukan kontak dengan lawan dari awal hingga akhir. Aura itu jelas linglung dan tidak hati-hati menjelajahi lingkungan sekitar. Selain itu, di malam yang gelap, suasana anehnya sangat kuat, seolah-olah ada banyak binatang buas yang memata-matai dalam kegelapan. Saya benar-benar tidak punya energi untuk menjelajahi lingkungan sekitar. Lin Sen berhasil tiba di pintu masuk tempat ini. Sambil menatap cahaya kecil di atasnya, dia meraih tangan Lin Ninger, lalu berdiri dan melompat, mengetuk-ngetukkan jari kakinya pada batu di kedua sisi. Setelah beberapa lompatan, dia bergegas keluar dari istana bawah tanah ini. Wanita itu selalu merasa gelisah. Meskipun Zhang Jingyu berulang kali mengatakan tidak akan terjadi apa-apa, dia tetap khawatir. Saat itu juga dia memutuskan untuk datang ke sini dan menyelidikinya secara langsung. Melalui cahaya redup lilin pengusir setan, wanita itu melihat bahwa pintu ruang rahasia tempat kolam darah binatang suci berada sebenarnya terbuka. Mungkinkah Zhang Jingyu lupa menutup pintu? Wanita itu mengerutkan kening dan melangkah maju dengan cepat. Jauh di dalam hatinya, dia merasakan ada sesuatu yang salah. Tetapi dia tidak terlalu memikirkannya. Lagi pula, tidak ada jalan sama sekali di sini. Satu-satunya jalan terkubur dalam di bawah tanah dan ditekan oleh pola-pola spiritual, jadi hampir mustahil untuk mendeteksi adanya napas. Dalam situasi ini, sama sekali tidak ada cara bagi siapapun untuk bisa masuk. Tidak heran Zhang Jingyu tidak peduli. Wanita itu melangkah memasuki gerbang, jantungnya berdebar kencang. Ketika dia mendekat, dia mendapati genangan darah masih ada di dalamnya, berdeguk, mengeluarkan gelombang panas yang mengepul dan kabut putih yang menggulung. Untung saja darah binatang suci itu masih ada. Wanita itu menarik kembali pandangannya dan menaruh kembali jantungnya di perutnya. Saya kira Zhang Jingyu pasti lupa menutup pintu. Takuti dia, para jenius itu masih bertarung dengan Shen Fangwu. Mereka tidak punya waktu untuk datang ke sini. Mereka tidak tahu apa yang sedang kukhawatirkan. Wanita itu tersenyum, berbalik dan berjalan keluar dari ruang rahasia. Tanpa mereka sadari bahwa ini adalah genangan darah monster yang ditinggalkan Lin Sen sebelum dia pergi. Meski mereka semua berdarah, mereka adalah dunia yang berbeda. Lin Sen tidak yakin apakah pihak lain memiliki sarana untuk memata-matai. Genangan darah binatang suci yang mengering akan terlalu mencolok, jadi dia hanya mengisi genangan darah itu dengan darah monster. Sekalipun tidak dapat membuat yang palsu terlihat asli, tetap saja dapat sedikit mengelabui pihak lain. Tanpa diduga, aku benar-benar berhasil menipu iblis malam. Berdiri di tanah datar, menatap kegelapan di sekelilingnya, Lin Sen menyalakan kembali lilin pengusir kejahatan. Sekarang sudah gelap, mari kita cari tempat untuk beristirahat dan bermalam. Tunggu hingga fajar sebelum melanjutkan perjalanan. Aku tidak tahu di mana kakak laki-laki tertua, kakak laki-laki kedua, dan kakak perempuan termuda berada. Aku tidak tahu apakah kita bisa bersatu kembali di medan perang kuno ini. Lin Sen menghela napas, lalu berbalik dan berjalan maju bersama Lin Ninger. Sekarang setelah kamu mendapatkan harta karun itu, kamu harus segera keluar dari sini secepatnya. Akan menjadi hal yang paling bodoh jika tetap tinggal di sini. Swiss, Swiss,
Swiss. Pada saat ini, beberapa bayangan hitam tiba-tiba muncul di kejauhan, memegang lentera di tangan mereka, seperti bayangan di malam yang gelap, mengusir keanehan dan roh jahat, dan bergegas mendekat. Sangat cepat, pupil mata Lin Sen mengecil, dan sudah terlambat untuk menyembunyikan sosoknya. Bayangan hitam itu datang dengan cepat dan mengelilingi Lin Sen dan Lin Ninger. Suasana yang menyesakkan berhembus ke wajah Anda, membuat Anda merasa tercekik. Mata indah Lin Ninger terfokus dan dia perlahan mengangkat pedang Xuan Ming di tangannya. Asal-usul pihak lain tidak diketahui, jadi dia harus sangat waspada. Tuan-tuan, saya seorang kultivator yang datang dari wilayah timur. Bolehkah saya bertanya apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Lin Sen mengepalkan tangannya dan berkata dengan tidak rendah hati maupun sombong. Seorang kultivator dari wilayah timur. Bayangan gelap bertanya, lalu mengapa kamu ada di dekat sini dan berjalan dalam kegelapan? Tadi aku menerima peta yang mengatakan bahwa darah binatang suci mengintai di sini, jadi aku bergegas ke sini bersama adikku. Sekarang sudah malam, dan tidak ada tempat untuk bersembunyi di dataran luas ini. Kita hanya bisa bergerak maju dalam kegelapan. Lin Sen tersenyum pahit. Setelah mendengar kata-kata Lin Sen, orang-orang di divisi penindasan iblis tidak ragu lagi. Salah satu bayangan hitam berjalan di depan Lin Sen, mengangkat tangannya dan menghancurkan pola spiritual. Cahaya menyebar, menerangi wajah Lin Sen dan Lin Ninger. Setelah beberapa kali menarik napas, bayangan hitam itu menerima umpan balik dan berkata dengan terkejut, tingkat bahayanya sangat rendah dan hampir dapat diabaikan. Kata pembunuh iblis itu sambil menoleh menatap Luluo. Wilayah timur baru tercemar selama sekitar setengah tahun, dan koefisien pencemarannya rendah, yang merupakan hal yang normal. Luluo melambaikan tangannya, jangan pergi ke istana bawah tanah ini, cari tempat untuk bermalam. Malam masih panjang, jika kamu menemukan sesuatu yang aneh, kamu mungkin akan mati tanpa tahu bagaimana kamu mati. Terima kasih, Tuan. Lin Sen mengangguk, lalu meraih tangan Lin Ninger dan berjalan keluar. Tuan, apakah Anda akan membiarkan kedua anak kecil ini pergi begitu saja? Salah satu pembunuh iblis tingkat pemusnahan mengerutkan kening, ini adalah jebakan yang dibuat oleh iblis malam. Tingkat pencemaran kedua orang ini sangat rendah. Secara logika, mereka harus ditangkap dan diselidiki untuk memastikan tidak ada kecurigaan sebelum melepaskan mereka. Apakah ada yang salah dengan otakmu? Luluo berkata dengan dingin, apakah menurutmu iblis malam yang lemah seperti itu bisa menyelinap masuk? Dahi si pembunuh iblis tingkat pemusnahan dipenuhi keringat dingin. Tuan, saya tidak memikirkannya. Ayo, bunuh saja jalan kita menuju istana bawah tanah. Semakin banyak yang kita sia-siakan, semakin besar bahaya yang akan mereka hadapi. Luluo melambaikan tangannya. Dia menduga bahwa orang kuat yang dikirim oleh iblis malam kali ini pasti berada di atas alam Xuanling. Secara logika, dia, seorang pembasmi iblis setingkat kage, tidak perlu mengambil tindakan. Namun, untuk berjaga-jaga, dia tetap datang. Di sisi lain, Lin Sen dan Lin Ninger baru saja berjalan sebentar ketika sekelompok orang lain datang, bahkan lebih cepat. Apa yang terjadi? Istana bawah tanah itu benar-benar menarik begitu banyak orang kuat dari kekuatan besar. Pupil mata Lin Sen sedikit mengecil dan dia berbisik. Aura yang dibawa oleh kelompok orang ini juga mengerikan. Cepat, cepat, pasukan jubah merah kita tidak akan ketinggalan. Suara keras terdengar, langsung membelah kehampaan, memekakkan telinga. Di malam yang gelap, kalau ada yang aneh-aneh pun, pasti akan ditakuti oleh teriakannya. Tentara jubah merah. Lin Sen menunjukkan ekspresi terkejut. Saat dia sendirian dengan Lin Tianming sebelumnya, pihak lain memberinya pengenalan singkat tentang struktur dinasti Yan Agung. Tentara jubah merah adalah tentara di bawah komando Raja Zhenbei, menjaga San Haiguan. Berkat Raja Zhenbei dan tentara jubah merah, San Haiguan dari dinasti Yan Agung aman dan sehat. Tentara jubah merah bahkan dikenal sebagai tentara terkuat di dinasti Yan Agung. Tak disangka, mereka pun datang. Pasukan jubah merah berjalan melewati kedua orang itu, dan seorang penjaga bertanya, Tuan, kedua makhluk kecil ini kebetulan berjalan dari arah istana bawah tanah. Mungkinkah mereka adalah iblis malam? Omong kosong, divisi penindasan iblis memimpin jalan. Jika mereka adalah iblis malam, apakah kita masih perlu mengkhawatirkan mereka? Mereka pasti sudah ditangkap oleh divisi penindasan iblis sejak lama. Yu Chi Wei berteriak,
jangan membuat keadaan semakin rumit bagiku, bunuh iblis-iblis malam itu. Kali ini, apapun yang kukatakan, aku tidak akan bisa dikalahkan oleh divisi penindas iblis. Ya, penjaga itu segera mengangguk. Lebih dari selusin orang menyerbu dengan cara yang dahsyat. Divisi penindasan iblis. Lin Sen menunjukkan ekspresi terkejut, sebenarnya divisi penindasan iblis yang menginterogasi kita sebelumnya. Divisi penindasan iblis. Itu divisi penindasan iblis dari kota kekaisaran dinasti Yan Agung. Lin Ninger juga sangat penasaran, mereka, ternyata juga bergegas ke sini. Aku pikir para jenius divisi penindasan iblis pasti terjebak di dalam. Lin Sen merenung, lihat, ada juga pasukan jubah merah. Bukankah Zhongzu juga datang dengan banyak jenius untuk dilatih? Mungkin di antara mereka ada para jenius dari divisi penindasan iblis dan pasukan jubah merah, jadi mereka membuat keributan besar. Mengenai iblis malam yang mereka sebutkan sebelumnya, aku tidak tahu kekuatan apa ini, tetapi permainan ini seharusnya diatur oleh mereka. Siapa peduli, lagi pula itu tidak ada hubungannya dengan kita. Lin Ninger terkekeh, jika kita hanya menilai berdasarkan hasil, kita akan menjadi pemenang akhir. Ya, Lin Sen tertawa, sudah larut malam, adikku, mari kita cari tempat untuk beristirahat dulu. Di istana bawah tanah, di ruangan tertutup. Dengan kerja sama berkelanjutan dari ketiga orang itu, Shen Fangwu memiliki semakin banyak bekas luka di badannya. Tulang-tulangnya hancur berkeping-keping, tentakel di bawah badannya pun hancur berkeping-keping, lendir berceceran di mana-mana. Raungan, semut-semut kutu kupret. Beraninya kalian menyakitiku. Niat membunuh Shen Fangwu menjadi semakin ganas, tidak seorang pun dapat menyakitiku. Tidak seorang pun dapat menghakimiku, tidak seorang pun dapat. Nasibku ada di tanganku sendiri, bunuh saja, bunuh kalian semua, dan tidak akan ada yang mengejarku lagi. Dia telah kehilangan seluruh kewarasannya, dan banyak cahaya terdistorsi melintas di pupil matanya. 9 pedang, hentikan sihir misterius itu. Suara Huo Changyu serak, lengan yang awalnya memegang pedang tertusuk oleh tentakel, jadi dia harus beralih ke tangan yang lain. Meskipun dia tampak sangat malu, niat membunuh di pupil matanya belum mereda sama sekali. Dia layak menyandang gelar Master Pedang Darah. Saat berada di wilayah timur, Huo Changyu terkenal karena ilmu pedangnya yang mematikan. Setelah datang ke Zhongzu, dia mempertahankan gayanya sendiri dalam melakukan segala sesuatunya. Dia bersikap acuh tak acuh dan tegas dalam membunuh, dan mendapat banyak pujian di medan perang. Sekarang, dalam menghadapi kesulitan, Huo Changyu masih bertahan sampai akhir. Bayangan pedang darah di atas kepalanya memancarkan sinar cahaya terakhir. Desir, Huo Changyu memegang pedang ajaib dan menusukkannya ke tengah alis Shen Fangwu. Shen Fangwu merasakan sakit dan tiba-tiba meninju dada Huo Changyu hingga membuatnya terjatuh. Wow, Huo Changyu memuntahkan seteguk darah, ekspresinya kesakitan, dan napasnya lemah. Su Yuwei juga terluka parah. Darah mengalir dari sudut mulutnya yang pucat. Di sisi lain, elang awan langit gelap kehilangan salah satu sayapnya dan meratap di tanah. Chu Hao, menunggangi serigala iblis merah, masih bertarung sampai mati dengan Shen Fangwu. Saudaraku, binatang ini sedang sekarat. Huo Changyu menyeka darah dari sudut mulutnya dan perlahan berdiri bersandar ke dinding. Ada pedang di antara kedua alisnya. Sekarang, dia hanya berjuang dalam pergolakan kematiannya. Serahkan padaku. Ekspresi Chu Hao dingin dan lebih serius dari sebelumnya. Dia merasakan energi spiritual dalam badannya dan mendapati energi itu hampir mengering. Jika dia mengambil tindakan, dia mungkin bisa menghirup napas terakhirnya. Serigala kecil, bantu aku, menarik perhatiannya. Suara Chu Hao agak serak. Dia sudah mencoba semampunya. Kalau pukulan ini tidak bisa menentukan hasilnya, dia akan benar-benar menemui jalan buntu. Desir, serigala iblis merah itu penuh dengan luka, tetapi tetap menerjang keluar dengan tegas, melesat ke seluruh ruangan. Udara dipenuhi darah. Mati. Shen Fangwu sangat marah. Rasa sakit di antara kedua alisnya membuat kesadarannya agak kabur. Melihat serigala iblis merah menyerbu ke arahnya, Shen Fangwu mengerahkan seluruh tenaganya dan menghantamnya ke depan. Sekarang saatnya. Keterampilan kebangkitan, serigala iblis. Gigit. Chu Hao meraung dari dalam jiwanya, memeras sisa energi spiritualnya, dan menghantamkannya ke kepala Shen Fangwu. Ledakan.
Serigala iblis merah tidak punya cara untuk menghindarinya dan dihantam ke dinding oleh tentakel, meninggalkan retakan besar. Pada saat yang sama, pukulan Chu Hao mendarat di wajah Shen Fangwu. Ledakan, pukulan Chu Hao yang mengerahkan seluruh kekuatannya, menghancurkan separuh kepala Shen Fangwu. Darah, nanah, lendir, muncrat keluar sekaligus. Shen Fangwu belum mati, namun ia berada di ambang kematian. Dia meraung dengan marah dan melakukan perlawanan terakhirnya. Desir, Chu Hao terlempar oleh Shen Fangwu yang murka. Dia terjatuh ke tanah dan meringis kesakitan. Pada saat ini, Shen Fangwu jelas tidak menerima hasil seperti itu. Dia mengeluarkan suara gemuruh yang tidak jelas, "Mati, mati kalian semua." Chu Hao, Huo Changyu, dan Su Yuwei semuanya kehilangan sisa kekuatan mereka. "Ayo, pil, pil." Su Yuwei melemparkan pil ke Chu Hao, wajahnya yang cantik pucat. Dia tahu bahwa kekuatan yang dimiliki Chu Hao sangat buruk dan tidak memiliki ramuan untuk berlatih dan memulihkan diri. Terima kasih banyak." Chu Hao tersenyum pahit. Dia benar-benar tidak memiliki ramuan apapun untuk digunakan. Jika Su Yuwei tidak menolongnya, dia pasti akan menanggungnya. Mereka bertiga menelan pil itu dan memejamkan mata. Mereka telah mencoba yang terbaik. Meskipun Shen Fangwu masih menghembuskan nafas terakhirnya, jelas bahwa ia tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Pada saat ini, Wu Jing berjalan keluar dari reruntuhan. Dia memegang pedang di tangannya dan menggertakkan giginya, "Dasar binatang buas, kau cari kematian." Sebelumnya, dia terjatuh ke samping dan terluka, jadi dia tidak punya pilihan selain menghindari serangan itu untuk sementara waktu. Sekarang setelah dia hampir pulih, Wu Jing tentu saja harus bergabung dalam pertempuran lagi. "Membunuh!" Wu Jing berteriak keras, dan sosoknya melompat tinggi dengan kekuatan besar, melewati Shen Fangwu. Dalam kegelapan, sebuah cahaya tajam memancar keluar, yang amat menyilaukan. Dari awal hingga akhir, Shen Fangwu secara brutal dibagi menjadi dua bagian oleh Wu Jing. Gugu-gugu, Shen Fangwu terjatuh ke tanah, terdiam total. "Kakak Wu, kamu terlalu kuat." Liu Bei datang sambil mendesah, "Monster alam Xuanling ini sangat kuat, tetapi pada akhirnya, bukankah dia dibunuh olehmu, saudara Wu, dengan satu pedang?" Kekuatan bertarung yang mengerikan seperti itu sungguh menakjubkan. Wu Jing berkata dengan tenang tanpa tersipu atau berdebar-debar, "Merupakan berkat semua orang bisa membunuh monster ini." Meskipun dia berkata begitu, tampaknya dia tidak dapat menahan perasaan sedikit bangga. Bagaimanapun, ini adalah monster dari alam Xuanling. Jika ditempatkan di divisi penindasan iblis, itu pasti akan dianggap suatu prestasi hebat. Sekalipun semua orang bekerja sama untuk membunuhnya, pukulan terakhir tetap kulakukan sendiri. Di kejauhan, Su Yuwei melihat ini dan tampak dingin dan meremehkan. Dia, Wu Jing dan Liu Bei berada di tim yang sama, tetapi dia sangat tidak menyukai mereka. Wu Jing terlalu mementingkan kepentingan umum dan terobsesi dengan upaya menaiki tangga sosial, sedangkan latar belakang keluarga dan kekuasaan Liu Bei tidak sebaik orang lain, tetapi ia sangat pandai menyanjung orang. Misalnya, dalam pembunuhan Shen Fangwu kali ini, siapapun yang bermata jeli tahu siapa yang memberikan kontribusi paling besar, tetapi Liu Bei hanya berbohong dengan mata terbuka. Ini menunjukkan betapa tebalnya kulitnya dia. Meskipun kita sudah bergabung dalam permainan, tapi, masalahnya belum berakhir, jadi semua orang harus bersorak. Wu Jing berkata dengan suara yang dalam, "Tidak semudah itu bagi Ye Yao untuk berkomplot melawan kita." Bodoh. Huo Changyu tampak acuh tak acuh. Su Yuwei mungkin tidak peduli dengan Wu Jing demi rekannya, tetapi Huo Changyu tidak tahan. Tatapan mata Wu Jing berubah dingin dan dia menatap Huo Changyu. "Kenapa, kamu tidak yakin?" Huo Changyu memiliki temperamen yang buruk. Dia telah berjuang keras untuk melukai Shen Fangwu secara serius, tetapi pihak lain justru mengambil keuntungan darinya. Hal ini membuatnya membencinya dalam hatinya. Sekarang melihat Wu Jing berani membantah, dia mensibir, "Jika kamu tidak terima, tunggu sampai kamu sembuh dan baru kita bertarung." Di matanya, tidak ada yang namanya rasa takut ketika menyangkut seni pedang pembunuh yang dipraktikkan Huo Changyu. "Jika Anda tidak setuju, datanglah dan lawan." Wu Jing mensibir, seorang pria sembrono yang tidak punya otak. Dia tentu saja tidak ingin bertarung dengan Huo Changyu. Tingkat kekuatan pihak lain lebih rendah darinya,
tetapi dia adalah pendekar pedang dengan serangan target tunggal yang paling kuat. Tidak ada yang perlu dipuji dari mengalahkannya. Tetapi jika aku gagal menang, reputasiku akan sangat jatuh. Sekalipun perang terjadi, itu tidak akan ada gunanya bagiku. Tepat saat keduanya saling berhadapan, suara serak itu terdengar lagi dalam kegelapan. Hei, kamu berhasil membunuh Shen Fangwu, kamu cukup cakap. Kamu telah melewati permainan pertama, selanjutnya, mari kita mainkan permainan kedua. Apa gunanya bersembunyi di belakang punggung seseorang? Keluar. Wu Jing berteriak, memangnya kenapa kalau kamu iblis malam? Aku dari divisi penindasan iblis dan kami tidak kenal takut. Jangan khawatir, saya jamin permainan ini akan sangat menarik. Suara serak itu tertawa aneh, aku akan memberimu waktu 1/4 jam. Setelah 1/4 jam, salah satu dari kalian tidak akan mampu menahan aura terlarang dan akan berubah menjadi monster. Kalian memiliki kesempatan untuk mencari tahu orang yang akan berubah bentuk, dan membunuhnya terlebih dahulu untuk menghentikan permainan ini. Ingat, hanya 1/4 jam. Hahaha, disertai suara tawa yang serak dan tak mengenakan, suara itu lenyap sama sekali. Seluruh ruangan kembali gelap lagi. Kesunyian masih mematikan. Tak seorang pun berbicara. Mata indah Su Yuwei sedikit menyipit, tangannya terkepal, dan dia merasa sedikit tertekan. Kelompok setan malam ini sungguh arogan dan tak bermoral. Kelompok jenius di lapangan tersebut berasal dari tentara jubah merah atau divisi penindasan iblis, dan kekuatan di belakang mereka sangat mengerikan. Mereka melakukan ini jelas tanpa bermaksud memberi ruang gerak apapun. Hubungan itu benar-benar hancur. Lucu sekali, kami para pengusir setan harus menjalani 3 kali tes setiap bulan untuk mencegah pencemaran serius dari energi spiritual terlarang. Selain itu, kami memiliki berbagai cara untuk menjaga kesadaran kami. Kami adalah yang paling kecil kemungkinannya untuk terdistorsi. Liu Bei mensibir terlebih dahulu, memecah kesunyian, menurutku para setan malam ini punya masalah dengan otak mereka. Setiap langkah praktik kami membumi dan kami tidak akan pernah menyentuh hal-hal yang tabu. Wu Jing berkata dengan tegas, jadi, mereka hanya mempermainkan kita, tidak perlu mempercayai mereka. Tidak, dia punya metode ini. Su Yuwei tiba-tiba menyela Wu Jing, matanya yang indah tampak dingin, iblis malam pasti punya cara seperti ini. Dulu juga seperti ini, kita pernah bertemu banyak praktisi yang baru saja mengalami distorsi, bahkan Shen Fangwu pun seperti ini, bagaimana mungkin bisa selalu terjadi secara kebetulan. Perkataan iblis malam membuat Su Yuwei semakin yakin dengan tebakannya. Yuwei, apakah kamu tahu apa yang kamu katakan? Wu Jing menggelengkan kepalanya, ini semua omong kosong. Maksudmu, seseorang di antara kita benar-benar bisa berubah bentuk. Liu Bei mensibir, "Yah, meskipun apa yang kau katakan itu benar, kami para pemburu iblis pasti tidak bisa dirusiak, dan tentara jubah merah juga punya cara yang sesuai, jadi kami bisa mengabaikannya." Kalau begitu, pada akhirnya, hanya tersisa 2 tersangka. Hah, Chu Hao mengangkat kepalanya. Dia menyadari bahwa pihak lain sedang memperhatikannya. Anak ini berasal dari sekte super yang kumuh. Tidak peduli keterampilan yang dia praktikkan atau bimbingan yang dia terima, dia tidak dapat dibandingkan dengan kita. Dia jelas memiliki risiko tertinggi. Jika seseorang benar-benar ingin berubah bentuk, anak ini akan menjadi orang pertama yang menanggung beban. Liu Bei menunjuk Chu Hao dengan tatapan ganas. Percayakah kau kalau aku bisa menamparmu sampai mati? Mata Chu Hao dingin dan niat membunuh terlihat jelas. Anda bilang Anda tidak mempercayainya, tapi itu akan menggigit Anda. Guguk yang baik, haha, jangan buru-buru menyangkalnya. Apa yang kukatakan itu berdasar. Mata Liu Bei tampak suram. Anda tidak dapat dibandingkan dengan kami dalam hal sumber daya budidaya atau lingkungan. Anda jelas berada pada risiko tertinggi. Jika yang pertama adalah Anda, maka yang kedua adalah dia. Liu Bei mengangkat jarinya dan mendarat di Duan Lai. Wajah Duan Lai memucat, kamu, omong kosong apa yang kamu bicarakan. Sebagai anggota pasukan jubah merah, aku seharusnya tidak meragukanmu, tetapi kau terluka pareh, yang paling pareh di antara kami. Ada kemungkinan besar kau tidak dapat menahan pencemaran energi spiritual terlarang, dan kau tidak tahan dengan bisikan-bisikan aneh di telingamu, dan kau akan berubah menjadi iblis. Liu Bei menganalisis dengan serius, jika monster benar-benar muncul dalam 1/4 jam, itu pasti salah satu dari kalian berdua.
Aku akan membunuhmu. Mata Huo Changyu bersinar dengan niat membunuh, dan dia mengangkat tangannya untuk menghunus pedangnya. Kakak, tenanglah. Su Yuwei mengambil inisiatif untuk berjalan keluar, ayo pergi ke ruangan lain. Chu Hao dan Huo Changyu mendengar Su Yuwei mengatakan ini dan tahu bahwa dia punya idenya sendiri, jadi mereka mengangguk sedikit. Huo Changyu membantu Duan Lai berdiri, dan mereka berempat berjalan keluar bersama. Yuwei, kita satu tim, tapi kamu tetap bersama mereka. Pupil mata Wu Jing mengecil dan dia tidak dapat menahan diri untuk berkata, salah satu dari mereka pasti akan cacat. Lebih aman jika tetap bersama kami. Su Yuwei mengabaikannya dan berjalan keluar. Kakak Wu, dia benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya. Liu Bei menggertakkan giginya, dia hanya mengandalkan fakta bahwa kamu, saudara Wu, menyukainya. Jika itu orang lain, bagaimana mungkin mereka punya hak untuk melawan kita? Lupakan saja, abaikan dia. Wu Jing mendengus dingin, jangan bicara tentang apakah kata-kata orang itu dapat dipercaya atau tidak. Bahkan jika benar-benar ada orang yang cacat, mereka pasti ada di antara mereka. Jika saatnya tiba, kita akan keluar dan membunuh monster cacat itu. Lalu, mari kita lihat apakah dia masih bisa bersikap keras kepala. Kakak Wu, kamu benar-benar pintar. Liu Bei tertawa, saat itu, kita tidak perlu khawatir dia tidak akan menyerah. Sembuhkan luka kamu terlebih dahulu. Apapun yang terjadi, cobalah untuk memulihkan kekuatan tempurmu sendiri semaksimal mungkin. Apapun situasi yang kita hadapi, kita bisa mengatasinya. Wu Jing melemparkan pil ke mulutnya dan menutup matanya. Di ruangan lain, adik perempuan, apa rencanamu? Chu Hao bertanya lebih dulu. Baik pemikiran dia maupun Huo Changyu tidak seteliti pemikiran Su Yuwei. Selain itu, dia berada di divisi penindasan iblis, yang secara khusus bertanggung jawab menangani beberapa hal aneh dan tabu, jadi lebih baik mendengarkannya dalam hal semacam ini. Yang bisa kita pastikan sekarang adalah bahwa setan malam pasti punya cara untuk merusiak orang. Su Yuwei mengucapkan kata demi kata dengan tatapan serius di matanya, selanjutnya, kita perlu berjaga-jaga terhadap serangan diam-diam iblis malam dalam kegelapan. Bisakah kita mengujinya terlebih dahulu untuk melihat siapa yang berisiko paling tinggi? Chu Hao mengerutkan kening dan bertanya lagi. Percuma saja. Su Yuwei menggelengkan kepalanya. Iblis malam dapat mengubah orang menjadi monster. Itu tidak ada hubungannya dengan tingkat pencemaran mereka sendiri. Mereka pasti punya cara khusus. Bahkan jika tingkat bahaya kita sangat rendah, begitu kita terperangkap dalam perangkap mereka, kita juga akan berubah menjadi iblis. Sebelumnya, beberapa praktisi di kota kekaisaran berubah menjadi iblis tanpa peringatan apapun, menyebabkan banyak kerugian bagi kota kekaisaran. Bahkan Biro Penindasan Iblis kita telah dipertanyakan karena ini. Jadi tujuannya meminta kita menebak-nebak itu untuk menimbulkan keraguan-raguan, membuat kita saling curiga, dan saling membunuh. Duan Lai menyela di samping, dengan kemarahan terpancar di matanya. Kelompok setan malam ini sungguh penuh kebencian. Jadi, nyalakan lampu di sekitar dan waspadalah terhadap serangan mendadak. Mata indah Su Yuwei lebih serius dari sebelumnya. Kurasa mereka tidak punya alat kendali jarak jauh. Kalau mereka ingin mengubah kita menjadi iblis, mereka hanya bisa mendekat dan menyerang. Selanjutnya, kita harus berhati-hati dengan iblis malam. Sembari berkata demikian, dia mengeluarkan beberapa pola spiritual di tanah dan menempelkannya pada dinding ruangan. Sekali benda asing menyerbu, pasti akan memicu pola spiritual. Sehebat apapun kemampuan bersembunyi sang iblis malam, mustahil baginya untuk mendekat secara diam-diam. Kita serahkan saja pada takdir. Su Yuwei menggenggam 4 pola spiritual dengan tangannya dan berkata dengan lembut, aku telah melakukan semua yang kubisa. Apakah yang terjadi selanjutnya benar atau salah, hanya dapat dibuktikan oleh waktu. Sejak memasuki istana bawah tanah, Su Yuwei telah bertarung dengan akal dan keberanian melawan iblis malam dalam kegelapan. Pikirannya hampir tidak pernah berhenti menganalisis. Dia tidak berani mengatakan apakah dia bisa menebak dengan benar atau tidak, dan hanya bisa menyerahkannya pada waktu. Adik perempuan, aku percaya padamu. Untuk sekali ini, Chu Hao serius. Memasuki istana bawah tanah ini adalah pilihan yang dibuat oleh semua orang, dan kita harus menanggung konsekuensinya bersama. Namun, jika kita bisa berjuang keluar dari sini, kita harus mencabik-cabik Night Demon. 1/4 jam berlalu dengan cepat. Di dalam ruangan,
Anda bisa mendengar suara jarum jatuh. Tidak terjadi apa-apa. Sangat sepi. Mungkinkah tidak terjadi apa-apa? Duan Lai adalah orang pertama yang memecah kesunyian dan bertanya dengan suara rendah. Ruangan lain. Mata indah Su Yuwei menyipit, dan dia bergegas maju dan membuka pintu. Mendesis. Raungan ular raksasa terdengar begitu serak hingga membuat kulit kepala orang Mah Tei rasa. Pada saat yang sama, aura terlarang yang kuat terpancar dari ruangan di depan, dan cahaya hitam memenuhi udara. Liu Bei, kutu kupret. Suara marah Wu Jing terdengar, diikuti oleh suara perkelahian. Mereka berempat bergegas maju dengan cepat, hanya untuk melihat bahwa ruangan itu dipenuhi dengan lilin-lilin yang dapat mengusir roh jahat. Liu Bei benar-benar cacat, daging dan darah di badan bagian bawahnya terkelupas sepotong demi sepotong, hanya menyisakan 2 tulang kaki. Kedua tulang kaki ini dengan cepat terjerat dan bergabung membentuk ekor ular tulang putih panjang yang meliuk terus-menerus. Dan lilin-lilin pengusir kejahatan itu menyala liar sambil mengeluarkan suara mendesis. Kenapa aku jadi cacat? Urat-urat biru besar muncul di wajah Liu Bei, terutama di antara kedua alisnya, yang semuanya ditutupi sisik ular hijau. Ekspresinya berubah dan dia tampak kesakitan. Saudara Wu, kamu lebih kuat dariku dan kamu lebih tercemar dariku. Mengapa aku dan bukan kamu, Wu? Itu benar-benar menjadi kenyataan. Wu Jing terkejut. Awalnya, dia tidak percaya sama sekali. Namun fakta telah membuktikan, cara aneh yang dilakukan kelompok setan malam itu memang bisa mengubah praktisi menjadi setan. Setelah dirasuki setan, kekuatan bertarung Liu Bei sendiri meningkat pesat. Dia menimbulkan angin berdarah dan menghantam ke arah Wu Jing. Kakak Wu, hatiku sangat hancur, bisakah kamu tinggal bersamaku? Suara Liu Bei melengking, bagaikan ular berbisa, dan membuat orang merasa ngeri saat mendengarnya. Keluar dari sini, Wu Jing meraung, mengangkat pedangnya dan menebas ke depan. Desir, Liu Bei tertusuk dan terlempar puluhan meter jauhnya, namun ia menyerang lagi seakan tidak terjadi apa-apa. Wow, saudara Wu, jangan tinggalkan aku tidak ingin menghadapi kegelapan sendirian. Desir, sebuah pola spiritual mekar dari telapak tangan Su Yuwei. Dia sangat cepat, melintas dengan cepat dan dengan mudah meninggalkan jejak pola spiritual di dahi Liu Bei. Desisan. Semburan asap putih keluar, dan Liu Bei berguling-guling kesakitan. Ekor ular itu berayun terus-menerus, menimbulkan banyak sekali debu. Liu Bei sebenarnya cacat. Wu Jing mengambil kesempatan ini untuk mundur puluhan langkah. Ekspresi terkejut tampak di matanya. Masih sedikit terkejut. Apa yang telah terjadi? Su Yuwei mengerutkan kening dan bertanya. Dulu kita berdua pernah tinggal di kamar ini, dan tiba-tiba bayangan hitam muncul diam-diam dari lorong di depan. Dia hanya menyentuh Liu Bei sekali, lalu wajah Wu Jing tampak sedikit pucat. Segala sesuatu yang terjadi sebelumnya benar-benar menjungkir balikkan kognisinya. Kalau dia tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, dia tidak akan percaya. Liu Bei yang tadinya biasa saja, baru saja disentuh oleh seseorang, dan tanpa diduga. Sebelum memasuki medan perang kuno, Divisi Penindasan Iblis melakukan penilaian tingkat bahaya khusus untuk mereka. Energi spiritual terlarang yang mereka serap tidak banyak, dan mereka mengendalikannya dengan sangat baik pada hari kerja, jadi mereka masih jauh dari menjadi iblis. Siapa yang mengira bahwa Liu Bei akan berubah menjadi iblis tepat di depannya? Keterkejutan yang ditimbulkan oleh pemandangan ini membuat jantung Wu Jing berdebar kencang. Night Demon ternyata punya kemampuan ini. Sepertinya dugaanku benar. Night Demon dapat membuat energi spiritual terlarang dalam badan praktisi kehilangan keseimbangan melalui campur tangan manusia, sehingga mengubahnya menjadi monster. Su Yuwei menarik napas dalam-dalam, dan ekspresi rumit muncul di wajah cantiknya. Hal yang paling saya khawatirkan akhirnya terjadi. Kelompok setan malam ini seaneh tikus dalam kegelapan. Mereka bersembunyi dalam kegelapan dan sulit ditangkap. Pada saat Anda benar-benar menyadari besarnya kerusakan yang mereka sebabkan, semuanya sudah terlambat. Saudara Wu, aku benar-benar tidak ingin berubah menjadi monster. Lihatlah aku dan lihat apakah aku masih bisa diselamatkan. Wajah Liu Bei pucat dan bibirnya merah padam, seolah-olah ternoda darah. Bahkan lidahnya pun berubah menjadi lidah ular, dan setiap kali ia meludahkan lidahnya, keluarlah suara mendesis. Aneh dan menakutkan. Silakan, bunuh dia.
Ekspresi Su Yuwei dingin. Dia awalnya ingin membujuk Wu Jing dan Liu Bei untuk bertindak bersamanya, dan semua orang tidak boleh saling curiga, dan bersama-sama menghadapi iblis malam dalam kegelapan, tidak memberi pihak lain kesempatan untuk melancarkan serangan diam-diam. Namun siapa sangka mereka berdua begitu keras kepala dan mementingkan diri sendiri, sehingga sama sekali tidak mau bekerja sama dengan orang lain. Dalam keputusasaan, Su Yuwei hanya bisa membawa semua orang ke ruangan lain. Dia telah lama mengantisipasi bahwa iblis malam akan menyerang mereka berdua. Akhirnya sesuai dengan harapannya, desir, Huo Changyu datang menyerbu dari sisi miring, pedang ajaib di tangannya masih sedingin sebelumnya, mengandung niat membunuh yang tidak dapat dibayangkan oleh orang awam. Pedang ajaib itu tajam dan menusuk jantung Liu Bei pada sudut yang aneh dan licik. Tanpa mempedulikan luka-lukaannya, Liu Bei terus mendekatkan wajahnya ke wajah Huo Changyu, memperlihatkan gigi-giginya yang tajam. Kalian semua ingin membunuhku, tapi aku tidak akan membiarkan kalian berhasil. Mah Tei. Giginya memancarkan cahaya dingin, dan dia menggigit bahu Huo Changyu dengan keras. Tatapan mata Huo Changyu tajam, dan dia tiba-tiba membalikkan badannya, meninggalkan Liu Bei tanpa apapun untuk digigit. Giginya yang memancarkan cahaya dingin hampir melewati wajah Huo Changyu. Semakin terampil Anda, semakin berani Anda. Huo Changyu lah yang, dengan penilaiannya yang sangat menakutkan dan pengendalian diri yang luar biasa, mampu menghadapi serangan itu secara langsung tanpa menghindar atau menghindar. Jika orang lain, mereka pasti panik kalau diserang monster seperti ini. Huo Changyu memutar pergelangan tangannya, dan pedang ajaib itu melilit dengan keras di jantung lawan. Desir, energi pedang keluar dari belakang Liu Bei. Liu Bei menjerit aneh, dan wajahnya semakin berubah, seolah-olah akan berubah menjadi kepala ular. Dia membuka mulutnya dan menggigit lagi seakan-akan dia gila. Keterampilan kebangkitan, gigitan serigala iblis. Sosok Chu Hao datang bagai kilat. Dia mengangkat tangannya dan meninju, memadatkan cahaya darah, dan menghantam wajah Liu Bei dengan keras. Seluruh wajah Liu Bei hancur dengan suara pop, dan darah muncrat keluar. Sebelumnya, kamu bilang akulah yang paling mungkin mengalami cacat. Chu Hao menatap Liu Bei yang tergeletak di tanah, dengan lengkungan mengejek di sudut mulutnya. Sekarang, siapa yang cacat? Desir, Liu Bei tiba-tiba mencengkeram leher Chu Hao dengan satu tangan, dan seluruh lengannya menjadi pucat. Terutama bagian telapak tangannya, yang begitu tipis sehingga hampir tidak ada daging yang tersisa, hanya kulit dan tulang. Hati-hati, kakak senior, Su Yuwei dan Huo Changyu terkejut. Tidak seorang pun menyangka bahwa Liu Bei masih memiliki kekuatan untuk melawan sebelum dia meninggal. Namun, Chu Hao meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan tidak bergerak, membiarkan Liu Bei memegang lehernya dengan satu tangan. Senyum mengejek perlahan tersungging di wajahnya. Setelah digigit serigala iblisku, apakah kau masih punya kekuatan untuk bertahan? Bahkan jika aku berdiri diam dan membiarkanmu membunuhku, apa yang bisa kulakukan? Kata-kata ini tegas dan bergema. Begitu dia selesai berbicara, seolah-olah kekuatannya tiba-tiba bekerja. Tangan Liu Bei kehilangan semua kekuatannya, melepaskan leher Chu Hao, dan jatuh lemas. Kepalanya miring dan dia benar-benar mati. Adapun Chu Hao, dia masih berdiri dengan gagah sambil meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya, bagaikan patung yang berdiri di antara langit dan bumi. Dalam cahaya api yang redup, profil Chu Hao tampak tegas seolah telah dipotong oleh pisau atau kapak. Kelihatannya dia cukup tampan. Untuk sesaat, semua orang di tempat itu terdiam. Kelopak mata Su Yuwei bergerak-gerak. Kutu kupret, dia berhasil menipuku lagi. Kucing buta bertemu tikus Mah Tei. Su Yuwei mengerutkan bibirnya. Dia benar-benar khawatir sebelumnya apakah Liu Bei akan menyakiti Chu Hao. Sekarang tampaknya dia jelas agak percaya diri. Kau hanyalah monster, tapi berani bersikap sombong di hadapanku. Kau benar-benar mencari kemah-teihan. Raja Cubi tersenyum dingin. Di permukaan, dia tampak tenang seperti guguk tua, tetapi sebenarnya dia sangat panik. Ini sama saja dengan mengatakan, saya yakin tidak ada peluru di pistol Anda. Tapi bagaimana jika ada? Itu akan jadi masalah besar. Di samping, Wu Jing menyaksikan kejadian itu dalam diam, tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama. Dia harus mengakui bahwa penilaian Su Yuwei sebelumnya benar. Night Demon benar-benar punya cara untuk mengubah orang menjadi setan. Yuwei, selanjutnya,
Menurutku kita harus bekerja sama. Wu Jing berkata dengan suara yang dalam, deformasi Liu Bei membuatnya panik luar biasa. Dia tidak takut pada Liu Bei yang dirasuki setan, namun dia takut pada monster malam itu. Jika mereka dapat membuat Liu Bei menjadi iblis, maka secara alami mereka juga dapat menjadi iblis. Sebelumnya, sosok yang bergegas itu pasti telah mencapai alam Xuanling yang menakutkan dalam hal kekuatan tempur. Dengan kata lain, iblis malam itu setidaknya memiliki kekuatan tempur di alam Xuanling. Kalau aku sampai ditinggal sendirian dan jadi sasaran setan-setan malam itu, akibatnya pasti mengerikan. Oleh karena itu, bahkan Wu Jing yang arogan dan sombong harus menundukkan kepalanya dan memilih untuk bertindak bersama Su Yuwei. Su Yuwei tidak mengatakan apa-apa. Meskipun Wu Jing memiliki lebih banyak masalah, bagaimanapun juga dia berada di tingkat ke-10 alam roh surgawi. Dalam hal wilayah, dia adalah yang terkuat di bidangnya. Jika kita pergi bersama lain kali, kita bisa saling menjaga. Prasyaratnya adalah ia bersedia mengekang harga dirinya dan menundukkan kepalanya. Saat ini, jaraknya 100 meter dari ruangan ini. Dalam sebuah bagian, Zhang Jingyu memegang cermin di tangannya dengan tatapan sedikit bangga di matanya. Lain kali, Wu Jing, aku akan membiarkanmu berubah menjadi monster. Itu pasti sangat menarik. Ledakan. Pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari kejauhan. Jalan itu mulai berguncang hebat. Sepertinya pintu masuk terowongan telah dibuka paksa oleh seseorang. Ekspresi Zhang Jingyu tiba-tiba berubah. Sedikit rasa dingin terpancar di alisnya, kau benar-benar datang ke pintuku secepat ini. Zhang Jingyu tidak meragukan efisiensi divisi penindasan iblis dan pasukan jubah merah, tetapi dia sedikit banyak terkejut. Berapa lama waktu yang telah berlalu sejak Anda menyebarkan berita hingga pertandingan dimulai? Hanya beberapa jam. Dalam waktu sesingkat itu, mereka dapat mengerahkan personel dan melacak pelakunya. Memang cukup bagus. Itu juga cukup untuk membuktikan betapa mereka menghargai para jenius ini. Ayo, makin banyak orang makin baik. Sekilas kegilaan mengerikan melintas di wajah pucat Zhang Jingyu, karena aku telah menyiapkan hadiah besar untukmu, kamu harus datang. Setelah berkata demikian, Zhang Jingyu mempercepat lajunya dan menyerbu ke dalam kegelapan. Dia mengeluarkan kristal komunikasi dan mengirim pesan kepada wanita itu, kumpulkan darah binatang suci di ruang rahasia. Ikan besar telah terpancing, bersiap untuk menutup jaring dan pergi. Di sisi lain, wanita itu berjaga di luar ruang rahasia. Setelah mendengar pesan Zhang Jingyu, dia mensibir. Saya pikir Anda tidak akan pernah melupakan hadiah ini. Setelah berkata demikian, wanita itu dengan tegas melangkah memasuki ruang rahasia. Dia memasukkan semua darah binatang suci ke dalam botol kecil. Botol kecil ini tampaknya hanya seukuran telapak tangan, tetapi di dalamnya terkandung ruang mengerikan yang tak terbayangkan. Genangan darah terisi penuh di dalamnya. Mengapa ada sesuatu yang tampak salah? Wanita itu sedikit mengernyit saat dia mengambil darahnya. Dia merasakan bahwa energi darah binatang suci ini tidak sekuat sebelumnya, tetapi sekarang karena sudah mendesak, dia tidak terlalu memikirkannya. Setelah meninggalkan ruang rahasia itu, wanita itu berlari ke ruangan gelap sesuai dengan rute yang ada dalam pikirannya. Pintu batu itu terbuka, memperlihatkan seorang pemuda penuh luka tergantung di dalamnya. Seluruh badannya dipenuhi bercak darah akibat penyiksaan, beberapa di antaranya begitu parah hingga tulang-tulangnya terlihat. Sekali melihatnya saja membuat orang merasa takut. Haha, kalian setan malam, apa kalian akhirnya ke sini untuk membunuhku? Merasakan cahaya yang menyala-nyala di depannya, pemuda itu perlahan mengangkat kepalanya, dan niat membunuhnya tampak lebih ganas. Merasa tidak berdaya, dia ingin Mahtei, tetapi dia tidak bisa. Setan malam menahannya selama lebih dari sebulan, selama waktu itu ia disiksa sampai hampir Mahtei. Kau adalah anak ajaib dari Akademi Tianxuan dan Akademi Zanlong, dan kau juga seorang pembasmi iblis di divisi penindasan iblis yang akan segera naik ke tingkat pemusnahan. Bagaimana mungkin aku membiarkanmu Mahtei dengan mudah? Wanita itu melangkah maju, mengulurkan tangannya dan dengan lembut membelai wajah pemuda itu, memperlihatkan sedikit obsesi. Jangan khawatir, selanjutnya, aku akan membuat kemahteihanmu sangat berarti. Rekan-rekanmu, orang-orang kuat dari divisi penindasan iblis, telah bergegas ke istana bawah tanah, dan kamu akan segera bertarung dengan mereka dan bertarung sampai Mahtei. Pupil mata pemuda itu mengecil, apa maumu?
Wanita itu menyeringai dan mengeluarkan belati yang memancarkan aura hitam. Itu berkilauan dengan pola merah darah, penuh dengan tabu dan pertanda buruk. Sebelum pemuda itu sempat bereaksi, wanita itu menusukkan belati ke perut bagian bawahnya dengan suara wus. Energi spiritual terlarang yang mengerikan di belati itu disuntikkan ke badan pemuda itu dengan panik. "Kamu, apa yang akan kamu lakukan?" Pemuda itu meraung, dia punya harga diri sendiri. "Kamu boleh mati, tapi kamu tidak boleh cacat." Dia sama sekali tidak ingin bertarung dengan mantan rekannya setelah cacat. Semua ini adalah intinya. Tetapi jelas bahwa wanita itu melanggar batasan ini. Alammu saat ini hanya tingkat ketiga dari alam Xuanling, yang terlalu lemah, masih terlalu lemah. Kamu harus perlahan-lahan menyerap esensi dan darah binatang suci ini. Dengan stimulasi esensi dan darah binatang suci, setelah kamu berubah menjadi monster, kekuatan tempurmu pasti akan meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Wanita itu menumpahkan sebagian esensi dan darah binatang suci ke dalam botol. Kemudian dia mensibir dan berjalan keluar dari ruangan batu itu. Bahkan jika Biro Penindasan Iblis mengirim beberapa pembasmi iblis kali ini, mereka mungkin akan menderita kerugian besar. "Kau adalah hadiah yang kami tinggalkan untuk mereka." Mengaum, raungan tak masuk akal terdengar dari ruang batu, mengejutkan semua orang. "Pekerjaanku di sini sudah selesai. Kapan kamu akan pergi?" Wanita itu mengeluarkan kristal komunikasi dan mengirim pesan kepada Zhang Jingyu. Dia bergerak cepat di istana bawah tanah, dan keakrabannya dengan medan memungkinkan dia dengan mudah menghindari kejaran sekelompok orang. Seluruh situasinya sempurna. Pertama, dia mengandalkan berita tentang saripati darah binatang suci untuk menarik banyak orang jenius. Setelah menjebak mereka, dia memberikan gambar-gambar tersebut kepada para pemimpin tertinggi pasukan itu, mempermalukan mereka sambil memberitahu mereka betapa kuatnya Night Demon. "Mari kita negosiasikan persyaratannya. Jika kita bisa bernegosiasi, maka mari kita bicara. Jika kita tidak bisa mencapai kesepakatan, kita akan membunuh." Mereka ingin memberitahu dunia bahwa Iblis Malam adalah organisasi yang berusaha menumbangkan seluruh benua Jiutian. Mereka yang bergabung dengan kami dapat memperoleh sarana untuk menolak energi spiritual terlarang dan tidak akan terpengaruh oleh bisikan-bisikan aneh. Semua jalan lainnya salah. Satu-satunya jalan keluar adalah setan malam. Menurut pendapat mereka, divisi penindasan iblis dan pasukan jubah merah pasti akan mengirimkan pembasmi iblis tingkat pemusnahan ke istana bawah tanah untuk menyelamatkan orang-orang saat mereka marah. Pria muda ini adalah hadiah bagi mereka. Di samping itu, dalam kurun waktu penancapan dupa, beberapa pilar utama penyangga istana bawah tanah akan hancur berantakan akibat pola-pola spiritual yang telah mereka atur sebelumnya. Kemudian seluruh istana bawah tanah akan reruntuh total dan berubah menjadi reruntuhan. Sekalipun dia adalah pembasmi iblis tingkat pemusnahan, dia akan berada dalam bahaya besar jika bumi reruntuh dan menguburnya. Seluruh rangkaian rencana itu sempurna. Namun mereka melewatkan satu hal. Kali ini, si jenius yang mereka penjarakan memiliki status dan identitas yang luar biasa. Jika dia hanya seorang jenius biasa, baik divisi penindasan iblis maupun tentara jubah merah tidak akan menganggapnya serius. Sesuai dugaan mereka, mengirimkan beberapa pembasmi iblis tingkat kepunahan sudah cukup. Namun kali ini, bukan hanya Luluo, sang pembunuh iblis tingkat bayangan, yang mengambil tindakan, tetapi Yu Qiwei dari tentara jubah merah juga secara pribadi datang ke medan perang kuno. Kedua pria kuat ini adalah eksistensi teratas bahkan di seluruh Zhongshu. Dengan kata lain, Zhang Jingyu dan teman-temannya telah mendapat masalah. Makhluk seperti itu, siapapun yang ditempatkan di medan perang, setara dengan senjata yang ampuh. Jangan mengambil tindakan, atau jangan tinggalkan seorang pun. Zhang Jingyu, di mana dia? Wanita itu mengerutkan kening, tampak sedikit tidak senang. Pada saat kritis itu, dia bahkan tidak membalas pesanku. "Jangan cemas. Tunggu sampai aku menangkap Su Yuwei, baru aku akan pergi bersamamu." Setelah beberapa saat, Zhang Jingyu mengirim pesan, dan suaranya masih begitu terobsesi. "Apa kau gila? Mereka telah mengepung kita dan hendak membunuh kita. Jika kita tidak pergi sekarang, istana bawah tanah ini akan reruntuh." Wanita itu murka dan berteriak, "Kamu mau mati? Wang Pei, jangan ikut campur dalam urusanku." Suara dingin Zhang Jingyu datang dari ujung sana, lalu dia memutuskan sambungan. Retakan, wanita itu,
Wang Pei perlahan mengepalkan tangannya. Tatapan mata yang ganas terpancar dari matanya. Zhang Jingyu, saat ini, kamu masih saja terobsesi dengan jalang kecil itu, sial. Meskipun dia marah, dia tidak bisa meninggalkan Zhang Jingyu dan melarikan diri sendirian. Tepat ketika pikiran Wang Pei sedang kacau, sebuah suara gemuruh datang dari belakangnya dan sebuah istana bawah tanah runtuh. Pemuda itu telah berubah total menjadi monster yang mengerikan. Energi spiritual terlarang datang dalam jumlah besar dari lorong itu, seperti asap dan awan, seolah-olah akan menelan orang. Oh tidak, monster ini mengejar kita. Mata Wang Pei menyipit, hatinya tenang, dan dia segera berbalik dan berlari menuju tempat Zhang Jingyu berada. Dalam kegelapan, Zhang Jingyu bergerak perlahan. Dia seperti seorang pemburu yang berjalan dalam kegelapan, dengan tenang dan perlahan mendekati Su Yuwei dan yang lainnya. Di depan, kurang dari satu ruangan jauhnya, ada sosok Su Yuwei, Huo Changyu, Chu Hao, Duan Lai, dan Wu Jing. Aku akan membawa Su Yuwei pergi, lalu membunuh kalian semua. Zhang Jingyu menjilati bibir pucatnya, dan sedikit kegilaan mengerikan melintas di matanya. Membayangkan kejadian itu membuat seluruh badannya gemetar. Senang, rasanya enak sekali. Zhang Jingyu memperhatikan Su Yuwei ketika dia bersembunyi di kota kekaisaran. Gadis kecil ini, yang baru beberapa bulan bergabung di divisi setan kota, langsung menarik perhatiannya. Dia berpenampilan halus, dia malas dan dia acuh tak acuh. Dia tidak terlalu peduli tentang apapun. Dia tampaknya memiliki kekuatan magis khusus yang membuat Zhang Jingyu sangat terpesona. Ketika Zhang Jingyu mengetahui bahwa Su Yuwei juga akan memasuki medan perang kuno, hatinya tiba-tiba mendidih. Dia tahu bahwa ini mungkin satu-satunya kesempatannya. Jika dia gagal menangkap Su Yuwei dan membawanya pergi kali ini, begitu kota kekaisaran berada di bawah darurat militer, akan sangat sulit baginya untuk diam-diam menangkap pembunuh iblis lain dari kota kekaisaran. Oleh karena itu, Zhang Jingyu membuat keputusan bahwa dia harus menangkap Su Yuwei hari ini, apapun yang terjadi. Penjarakan dia dan perlakukan dia seperti milik pribadimu. Di surga dan di bumi, hanya aku yang bisa menikmatinya. Dia hanya bisa menjadi dirinya sendiri. Zhang Jingyu perlahan mengeluarkan belatinya. Belati itu panjangnya kira-kira sebesar telapak tangan, dengan pola berwarna merah darah terukir di atasnya. Ia memancarkan aura yang ganas, seolah-olah ada setan yang membuka matanya dan menatap semua makhluk hidup. Saat belati itu muncul, aura terlarang yang kuat pun muncul. Selama aku merusiak salah satu dari mereka, mereka akan berada dalam kekacauan. Aku akan mengintai dalam kegelapan, dan ketika saatnya tiba, aku akan langsung membawa Su Yuwei pergi. Su Yuwei, bagaimanapun juga, kau hanya bisa menjadi milikku. Zhang Jingyu menunjukkan sedikit antisipasi dan mengepalkan tangannya sedikit. Lidah, terus-menerus menjilati bibir pucat. Dia tampaknya melihat dirinya berhasil. Zhang Jingyu mengikuti mereka melalui ruangan lain, dan pada saat ini, punggung kelima orang itu muncul di pandangannya. Kelima orang tersebut memiliki pembagian kerja yang jelas, sebagian di depan dan sebagian di belakang, dan cukup waspada terhadap segala sesuatu di sekitar mereka. Binatang kabut hitam, keluarlah. Zhang Jingyu menyeringai dan memanggil binatang hantu. Binatang hantu miliknya hanya sebesar kepalan tangan, seperti tikus kecil. Setelah binatang kabut hitam itu muncul, ia segera berbaring di atas kepala Zhang Jingyu dan terus-menerus menyuntikkan napasnya ke badannya. Pada saat ini, sosok Zhang Jingyu perlahan menyatu dengan kehampaan. Seluruh prosesnya cepat dan tanggap. Kuncinya adalah diam. Ini adalah binatang fantasi Zhang Jingyu, binatang kabut hitam. Meskipun kemampuan bertarungnya tidak kuat, ia memiliki kemampuan untuk berbaur dengan kegelapan, yang membuat Zhang Jingyu lebih nyaman dalam kegelapan. Eksplorasi biasa tidak dapat mendeteksi kehadirannya sama sekali. Ini pula sebabnya Zhang Jingyu bisa menyelinap ke dalam ruangan secara diam-diam dan menyebabkan Liu Bei menjadi terdistorsi. Desir, dia melayang ke arah orang-orang bagaikan embusan angin. Tepat saat dia hendak mendekati kerumunan, mata Zhang Jingyu berbinar dan tertuju pada pola spiritual di telapak tangan Su Yuwei. Pola spiritual ini adalah pola spiritual tingkat ke-6. Begitu Anda mendekat, cahaya akan keluar. Saya tidak menyangka pihak lain begitu waspada. Oleh karena itu, Zhang Jingyu tidak punya pilihan selain mengubah arah, menghindari Su Yuwei, dan perlahan-lahan datang ke sisi beberapa orang.
Melihat Wu Jing yang begitu dekat dengannya, dia menunjukkan senyum kejam dan mengangkat belati di tangannya tanpa suara. Pada saat berikutnya, belati itu akan menembus pinggang Wu Jing. Kemudian, aura terlarang yang mengerikan dan tak terhitung jumlahnya akan bermunculan. Wu Jing ini akan sepenuhnya dipenuhi dengan energi spiritual terlarang dan menjadi monster yang berakal sehat. Desir, Zhang Jingyu kejam dan menusuk ke depan dengan ganas. Tepat saat belati menyentuh badan Wu Jing, cahaya keemasan pelindung muncul dan tiba-tiba menghalangi belati tersebut. Seseorang menyerang kita, hati-hati, Wu Jing dan Huo Changyu langsung bereaksi. Desir, sebilah pedang menebas langit, berubah menjadi cahaya bilah tajam, menerangi kegelapan. Pedang ajaib Huo Changyu bagaikan ular berbisa, yang tiba-tiba menusuk dengan lengkungan yang licik. Mata Zhang Jingyu berubah dingin. Sebenarnya ada pola spiritual yang melindungi badan Wu Jing. Tidak perlu dipikirkan, itu pasti ide Su Yuwei. Desir, sosok Zhang Jingyu bergerak aneh dan dia tiba-tiba berbalik ke samping, menghindari serangan pedang itu. Kemudian, dia mengulurkan tangan belakangnya dan mencengkeram Su Yuwei dengan kuat. Sekarang setelah dia terbongkar, dia tidak akan menyembunyikannya lagi. Tangkap orang itu dan tinggalkan istana bawah tanah ini. Kecepatannya begitu cepat sehingga tidak seorang pun di tempat itu dapat bereaksi. Duan Lai adalah orang yang paling dekat dengannya. Melihat hal itu, dia pun meraung marah. Tanpa mempedulikan keselamatannya sendiri, dia menyerbu ke depan dan secara tak terduga menjatuhkan sosok aneh Zhang Jingyu dari kegelapan. Duan Lai seperti tertabrak meteorit dan terlempar puluhan meter jauhnya. Kemarilah, sedikit kegembiraan terpancar di mata Zhang Jingyu. Semakin ganas lawan melawan, semakin ia menikmati serunya pengejaran itu. Keluar dari sini, Chu Hao berteriak dan meninju punggung Zhang Jingyu. Akan tetapi, Zhang Jingyu hanya terdiam sejenak, lalu mencengkeram lengan Chu Hao dengan punggung tangannya, menyeringai ganas, dan menggerakkan pergelangan tangannya dengan keras, yang pada akhirnya membuat Chu Hao terpental. Retakan, di udara, Chu Hao merasa lengannya seolah-olah dihantam oleh kekuatan besar dan patah. Wajahnya menjadi pucat dan dia mundur beberapa langkah. Ada kilatan keterkejutan di pupil matanya, sungguh kekuatan yang mengerikan. Karena kau mencari kematian, maka aku akan mengabulkan permintaanmu. Zhang Jingyu menyunggingkan senyum mengerikan, dia mengulurkan tangannya, dan belati itu terbang, menusuk ke arah Huo Changyu. Lapisan demi lapisan hantu, penuh dengan niat membunuh. Huo Changyu merasakan aura terlarang yang mengerikan terpancar dari belati itu, dan wajahnya menjadi pucat sesaat. Dia tidak berani menunda. Dia membentuk segel sihir dengan satu tangan untuk mencegah lawan melancarkan serangan diam-diam, dan menghunus pedang sihir dengan tangan lainnya, membentuk serangan yang mengerikan. Sesaat bayangan pedang itu berkelebat dan menyilaukan. Hanya dalam waktu singkat, Huo Changyu dan Zhang Jingyu saling bertukar puluhan pukulan. Suara benturan pedang terus terdengar. Pada akhirnya, Huo Changyu tidak sebanding dengan kekuatan lawannya dan terkena pukulan di dada. Engah! Huo Changyu memuntahkan seteguk darah dan mundur beberapa langkah. Ledakan! Punggungnya membentur tembok dan kerikil berjatuhan. Sekilas amarah terpancar di mata Huo Changyu, orang kuat di alam Xuanling pasti setidaknya berada di alam Xuanling tingkat ketiga. Begitu kata-kata itu keluar, terjadi keheningan di lapangan. Mereka sebelumnya membayangkan bahwa Night Demon akan sangat kuat, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa dia benar-benar telah mencapai alam Xuanling tingkat ketiga. Tekanan itu, bagai gunung, menekan hati setiap orang. Sebelumnya, ketika menghadapi monster di alam Xuanling, pertempurannya sangat sulit. Sekarang, apa yang harus aku lakukan bila aku bertemu dengan anggota Night Demon tingkat ketiga alam Xuanling? Bertarung sampai mati. Aku takut aku bahkan tidak akan punya kesempatan untuk bertarung sampai mati. Karena kau sudah tahu, kenapa kau tidak menyerah saja dengan patuh? Sekilas ekspresi kejam tampak di wajah Zhang Jingyu. Dia juga tahu bahwa waktunya hampir habis dan dia harus mempercepatnya. Kalau tidak, akan sulit melarikan diri jika kita dikepung oleh divisi penindasan iblis dan pasukan jubah merah. Desir, tepat saat Zhang Jingyu hendak bergerak, sesosok badan dengan cepat berlari mendekat dan menyerbu ke dalam ruangan. Mendengar seseorang datang, beberapa orang mendongak dan melihat ke arah pintu. Dalam kegelapan, wanita itu mendengus dingin, apakah kau ingin terus membuang-buang waktu? Pasukan jubah merah dan divisi penindasan iblis sedang mendekat dengan cepat.
Kita tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan. Mendengar ini, banyak orang tidak bisa membedakan apakah harus gembira atau cemas. Jelas sekali wanita ini juga seorang iblis malam. Kita belum tahu seberapa kuat dia, tetapi dilihat dari gerakan dan kecepatannya, dia pasti tidak jauh lebih lemah daripada iblis malam sebelumnya. Jika mereka berdua bergabung, bagaimana semua orang bisa melarikan diri? Sulit untuk melawan hanya satu orang kuat di alam Xuanling, apalagi yang lainnya. Berhenti bicara omong kosong dan bantu aku membunuh mereka. Mata Zhang Jingyu tampak suram, serahkan nyawa Su Yuwei padaku. Desir, wanita itu tiba-tiba menyerang dan melepaskan tembakan. Sebuah belati tajam muncul di tangannya dan dia menusuk ke arah Huo Changyu. Ekspresi Huo Changyu membeku saat melihat ini. Dia baru saja bertarung dengan Zhang Jingyu selama ratusan pukulan sebelumnya, dan kekuatan fisiknya sedikit lelah. Ketika dia melihat wanita itu mengangkat tangannya untuk menusuknya, dia pikir itu tidak baik dan segera mundur. Desir, wanita itu menusuk ke udara, lalu memutar badannya dengan keras, memegang belati secara terbalik, dan menebas ke arah leher Su Yuwei. Seluruh prosesnya sangat lancar dan mudah. Jelas sekali dia punya ide ini sejak awal. Su Yuwei melangkah mundur, kedua matanya yang indah menyipit, dia bersandar ke belakang untuk menghindari serangan belati itu, lalu menepuk tanah di belakangnya dengan tangannya, bangkit dengan kekuatan hentakan, dan meninju wajah wanita itu. Wanita itu menggerakkan bahunya dan menahan pukulan itu. Keduanya berpisah dengan cepat. Tidak ada pemenang dalam pertarungan ini. Namun wajah cantik Su Yuwei tampak sedikit pucat. Energi yang terkandung dalam badan lawan sangat mengerikan. Satu tabrakan saja hampir mematahkan tulang pergelangan tangan dan tinjunya. Adik perempuan, silakan mundur. Chu Hao melangkah maju dengan cepat, dengan tatapan dingin di matanya, bala bantuan dari pasukan jubah merah dan biro penindasan iblis sudah hampir tiba. Selama kamu bisa bertahan sebentar, kamu akan diselamatkan. Teruslah bermimpi. Wanita itu mensibir, apakah menurutmu kita tidak punya rencana cadangan? Bagaimana jika biro penindasan iblis dan tentara jubah merah mendatangkan bala bantuan? Kecuali jika pembunuh iblis tingkat bayangan datang sendiri, tidak ada yang bisa menghentikan rencana kita. Ledakan. Begitu kata-kata itu terucap, dinding di kejauhan dihancurkan oleh sebuah pukulan. Seorang pria berjubah hitam berjalan perlahan ke lorong. Dalam kegelapan, sosoknya tampak lebih menakutkan. Kebetulan sekali, aku adalah pembunuh iblis tingkat bayangan. Lu Luo. Pria itu perlahan mengangkat kepalanya, memperlihatkan wajahnya di balik jubah hitamnya. Suaranya agak serak, dan saat orang-orang mendengarnya, mereka tanpa sadar akan terkejut oleh niat membunuh yang dingin yang terpancar darinya. Tempat itu tampak membeku karena es, dan tidak ada suara untuk waktu yang lama. Baik Zhang Jingyu maupun wanita itu, pada saat ini, tampak seperti patung, membeku di tempatnya. Bayangan, pembasmi iblis tingkat bayangan, kau pasti bercanda. Bagaimana mungkin pertarungan kecilku itu menarik perhatian seorang pembunuh iblis tingkat bayangan? Di seluruh biro penindasan iblis, total ada 4 pengusir setan tingkat bayangan. Masing-masing dari mereka adalah tangan kanan Markis Chang Yun, seorang prajurit terkemuka di kota Kekaisaran, dan bertanggung jawab untuk menjaga keamanan kota Kekaisaran. Lu Luo adalah salah satunya. Meski terlihat muda, dia sebenarnya merupakan salah satu dari kelompok orang kuat pertama yang memasuki Demon Exorcist. Selama beberapa tahun ini, Lu Luo sering membunuh monster, dan wilayah kekuasaannya maju dengan cepat, jadi kecepatan promosinya pun sangat cepat. Reputasinya terkenal. Tidak jauh dari sana, Chu Hao menatap sosok Lu Luo, mengepalkan tinjunya, dan sedikit gemetar. Ho ho ho, suara terengah-engah berat keluar dari mulut Chu Hao. Penampilannya yang keren ini, perkenalan dirinya yang arogan, sikapnya yang sangat tangguh ini. Bukankah semua ini adalah adegan yang selalu diimpikannya? Jika itu aku, Chu Hao menutup matanya dan mulai berfantasi. Dengan pengalamannya selama bertahun-tahun dalam pamer, adegan itu sudah muncul di benaknya. Semua orang terjebak dalam situasi putus asa di bawah pengepungan Night Demon. Adik perempuannya dalam bahaya dan adik laki-lakinya yang kedua juga terluka parah. Tepat ketika Night Demon hendak menyerang dan membunuh mereka, dia meninju dinding untuk membuat lubang besar dan perlahan masuk dari luar. Pada saat itu, udara pun terasa membeku dan waktu pun berhenti. Seluruh penonton bisa mendengar suara jarum jatuh. Kebetulan sekali,
Aku Chu Hao. Lalu, dia tiba-tiba menunjukkan kekuatannya dan memecahkan masalah Night Demon dengan satu gerakan. Akhirnya, dia berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya dan mendesah, "Aku, Chu Hao, dapat menghancurkan matahari, bulan, dan bintang-bintang dengan satu pukulan." Memikirkan adegan itu, Chu Hao tidak dapat berhenti gemetar, dan bahkan ekspresinya mulai menunjukkan sedikit kegembiraan. Mengapa hal sebesar itu tidak terjadi padaku? Dia bernapas berat dan mengepalkan tangannya. Lain kali, jika aku punya kesempatan, aku akan berpura-pura menjadi hebat, apapun yang terjadi. Tuan Lu, suara Wu Jing terdengar gembira saat melihat Lu Luo. Kelompok iblis malam ini sangat berani dan sombong, dan mereka juga memiliki cara untuk mengubah orang menjadi iblis. Begitu dia datang, Wu Jing ingin melaporkan semua penemuannya kepada Lu Luo. Ini mudah dimengerti. Kemunculan Lu Luo berarti mereka benar-benar aman. Karena mereka aman, dia ingin mengklaim sejumlah penghargaan. Lu Luo melirik Wu Jing dan tidak berkata apa-apa. Dia memandang Zhang Jingyu dan wanita itu dengan sangat tenang. Wajah orang lainnya penuh ketakutan, keterkejutan, dan ketidakpercayaan. Kenapa? Hanya beberapa pembunuh iblis tingkat tempur yang benar-benar dapat membuatmu, seorang pembunuh iblis tingkat bayangan, keluar. Zhang Jingyu bahkan merasa sulit bernapas. Saat-saat terakhir, dia masih sombong dan berpuas diri, mengira semuanya terkendali. Saat berikutnya, dia jatuh langsung dari surga ke neraka. Ledakan, dinding lainnya hancur, dan sesosok badan besar yang memegang palu perang menyerbu masuk. Dia berteriak, "Di mana Night Demons? Jangan biarkan mereka dibunuh oleh divisi penindas iblis. Kalau tidak, pasukan jubah merah kita akan melakukan perjalanan yang sia-sia. Aku, Yu Wei, tidak boleh kehilangan muka jika kita kembali dengan tangan hampa." Dia sedang terburu-buru dan itu cukup lucu. Tetapi tidak ada seorang pun di tempat itu yang berani tertawa. "Wei, Yu Wei." Wajah Zhang Jingyu memucat, seolah-olah ada yang memukul dadanya dengan tinjunya, dan dia tidak bisa bernapas untuk waktu yang lama. Lu Luo lagi, dan Yu Wei lagi. Apa yang terjadi antara tentara jubah merah dan divisi penindasan iblis? Itu hanya perkelahian kecil, dan mereka benar-benar mengirimkan makhluk seperti itu untuk menyelamatkan kami. Mereka agak skeptis tentang kehidupan. Bahkan jika aku memeras otakku, aku tidak dapat membayangkan ini hasilnya. Hah, di mana Night Demons? Kenapa hanya ada 2? Yu Wei melotot, jumlahnya sangat sedikit, bagaimana kita bisa membunuh mereka semua? Di belakangnya, lebih dari selusin penjaga dengan aura menakutkan berjalan keluar. Jika seseorang melangkah maju, itu akan cukup untuk menghancurkan kedua iblis malam ini. Dari sini kita bisa melihat betapa pentingnya tentara jubah merah dan divisi penindasan iblis dalam masalah ini. Bersambung.